Halo warga GKI Klasik Solo, jumpa lagi dengan saya Pendeta Waskito Wibowo dari GKI Nusukan. Jelang perayaan 77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kredibilitas lembaga pengayom masyarakat Indonesia kini menghadapi ujian yang berat. Pasalnya, sekelompok oknum penegak hukum malah kedapatan melakukan praktek kejahatan yang sistematis, terstruktur, dan terencana untuk melanggar hukum yang harusnya dijaganya. Bukan hanya itu, pertengkaran atas tuduhan praktik manipulasi dan penipuan dengan kedok agama juga menjadi santapan lezat bagi para kuli pencari berita. Agama yang harusnya bertujuan untuk membangun akhlak dan mencerdaskan mental masyarakat malah disulap menjadi lapak kemerosotan moral dan pembodohan oleh oknum-oknum penipuan. Sebenarnya, kasus-kasus penyelewengan yang terjadi belakangan ini bukanlah berita baru bagi kita. Sejak zaman dahulu, Alkitab telah mencatat dan membongkar modus kejahatan ini sebagaimana ditulis dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 45-48 yang bertutur demikian. Lalu, Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari ia mengajar di bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel, berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Banyak anggota jemaat sering salah memahami ayat ini. Saya ingat betul, hingga era tahun 90-an banyak majelis jemaat GKI yang melarang adanya lapak kantin di kompleks gereja. Alasannya jelas, Tuhan Yesus melarang semua praktek perdagangan berlangsung di rumah Tuhan, sebagaimana ayat bacaan hari ini. Benarkah demikian? Sebenarnya sih, apa alasan Yesus menjungkir balikkan meja-meja penukaran uang dan counter-counter pedagang di kompleks bait Allah? Bagi umat Yahudi, kegiatan beribadah adalah sebuah keharusan. Hewan korban dan koin persembahan adalah sarana mutlak untuk ritual ibadah di bait Allah. Nah, sampai di sini semuanya masih baik-baik saja. Hingga suatu saat, para agamawan yaitu para imam, ahli Taurat, dan para pemuka masyarakat melihat sebuah peluang untuk meraup keuntungan material di balik semua keharusan ritual ibadah ini. Hewan korban yang biasa dibawa oleh umat dari rumah seringkali mengalami kelelahan selama perjalanan terik dan dianggap cacat ketika tiba di bait Allah, sehingga dianggap tidak layak untuk dipersembahkan bagi Tuhan. Nah, maka dengan kedok niat baik untuk membantu para pendoa yang akan mempersembahkan kurban, para agamawan ini menyediakan hewan-hewan kurban dengan sertifikasi halal yang dijual dengan harga yang sangat mahal. Saking mahalnya, sampai-sampai harga hewan kurban mampu mencekik leher dan membuat umat mengurungkan niatnya untuk beribadah di bait Allah. Demikian juga halnya dengan koin persembahan. Koin persembahan yang berlaku di bait Allah adalah koin khusus yang dicetak oleh para pengurus bait Allah, dan tentu saja harganya sangatlah mahal. Itulah mengapa Tuhan Yesus menyebut para agamawan sebagai penyamun-penyamun berkerah putih yang tampil di muka publik seolah-olah tanpa dosa. Membaca kisah Injil Lukas hari ini mengingatkan saya pada sepenggal karya cerpen dari sastrawan Indonesia yang bernama Ali Akbar Nafis. Judulnya adalah Robohnya Surau Kami. Cerpen ini terbit pertama kali pada tahun 1955 di Bukit Tinggi, Sumatera. Namun sampai saat ini cerpennya masih dicetak ulang berkali-kali oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Nah, jika Anda ingin membaca kisah lengkapnya, saya cantumkan tautannya di kolom deskripsi. Demikianlah sepenggal kisahnya untuk ke Anda. Suatu hari Tuhan Allah duduk di tahta pengadilan pintu surga bersama para malaikatnya.
Orang-orang yang telah mati mengantri sedemikian panjangnya. Susut di muka, bertambah di belakangnya. Tapi Tuhan memeriksa dengan seksama segala catatan hidup manusia itu. Di antara orang-orang yang diperiksa adalah seorang di dunia yang bernama Haji Saleh. Haji Saleh hanya tersenyum-senyum dan menghadapi tahta pengadilan Allah dengan tenang, karena ia sudah begitu yakin bahwa ia akan masuk di dalam surga. Tangannya berkaca di pinggang, dengan dada membusung ia menghadap kepada Tuhan. Hingga akhirnya sampailah giliran Haji Saleh. Ia tersenyum bangga sambil bersalam taksim kepada Tuhan. Lalu Tuhan mengajukan pertanyaan yang pertama. Engkau? Tanya Tuhan. Oh Tuhan, aku Saleh. Tetapi karena aku pernah ke Mekah, maka Haji Saleh namaku. Demikian jawabnya. Oh, aku tidak tanya namamu. Bagiku nama tidak perlu. Nama hanya dibuat untuk engkau saat engkau di dunia. Oh ya Tuhan. Hei, apa kerjamu di dunia? Oh, aku menyembah engkau selalu Tuhanku, jawab Haji Saleh. Lalu, setiap hari, setiap malam, bahkan setiap masa aku menyebut-nyebut namamu. Lalu, oh ya Tuhan, tidak ada pekerjaan lain selain daripada beribadat menyembahmu, menyebut namamu. Bahkan dalam kasihmu ketika aku sakit, namamu menjadi buah bibirku juga. Aku selalu berdoa, mendoakan kemurahan hatimu, dan menginsyafkan umatmu dalam doa syafaatku, jawab Haji Saleh. Lalu Haji Saleh akhirnya tidak dapat menjawab lagi. Ia merasa sudah menceritakan segala yang ia kerjakan di dunia. Tetapi ia ingat bahwa pertanyaan Tuhan tentu bukan asal-asalan saja. Seingatnya, ia sudah menceritakan semua perbuatannya. Bahkan sekarang ia sudah tidak tahu lagi apa yang harus dikatakannya di hadapan Tuhan. Haji Saleh akhirnya terdiam cukup lama. Sementara panas api neraka mulai terasa menghangatkan tubuhnya. Ia termenung, menundukkan kepala. Akhirnya Tuhan memecah dia. Ada yang lain lagi? Sudah hamba ceritakan semuanya Tuhan. Oh Tuhan yang maha besar, lagi pengasih dan penyayang, adil dan maha tahu. Haji Saleh sudah kuyu menceritakan semua ceritanya. Ia kemudian bersiasat untuk merendahkan diri, untuk memuji Tuhan dengan pengharapan semoga Tuhan bisa bersikap lunak kepadanya dan tidak bertanya kembali kepadanya. Tetapi Tuhan masih bertanya, tidak ada lagi selain yang kau katakan itu? Tuhan, jawab Haji Saleh. Aku selalu membaca kitab-Mu. Demikian jawabnya. Lain lagi? Ada, sudah kuceritakan semuanya, oh Tuhan. Tapi andai kata aku lupa, aku pun percaya dan bersyukur karena Engkaulah Tuhan Sang Maha Tahu. Sungguh, tidak ada lagi yang kau kerjakan di dunia selain yang kau ceritakan tadi. Ya Tuhanku, itu semuanya. Masuklah engkau ke neraka, kata Tuhan. Maka malaikat dengan sigapnya menjewer Haji Saleh ke dalam neraka. Haji Saleh masih tidak dapat memahami mengapa ia dibawa ke neraka. Ia tidak dapat mengerti apa sih yang dikehendaki Tuhan atas dirinya. Tapi ia percaya bahwa Tuhan tidak mungkin alpa, Tuhan tidak mungkin silap, tidak mungkin salah ambil keputusan. Hingga akhirnya ketika ia tiba di neraka, alangkah tercengangnya Haji Saleh karena ternyata di neraka sedemikian banyaknya teman-temannya di dunia terpanggang haus, merintih kesakitan, dan ia bertambah tidak mengerti dengan keadaan dirinya karena semua temannya yang dilihat di neraka itu tidak kurang-kurang ibadatnya daripada dirinya. Bahkan
Ada salah seorang temannya hingga 14 kali ke Mekah dan bergelar syekh pula. Maka Haji Saleh kemudian mendekati mereka dan bertanya, mengapa mereka dinerakakan semua? Sebagaimana Haji Saleh, orang-orang itu pun tidak mengerti juga. Gimana Tuhan kita ini? Tanya Haji Saleh kepada teman-temannya. Bukankah kita disuruhnya taat beribadah, teguh beriman, dan itu semua sudah kita lakukan ketika kita hidup di dunia? Mengapa kita semua masih dimasukkannya juga ke neraka? Tanya Haji Saleh. Ya, kami juga heran, sahut teman yang lain. Tengok tuh, orang-orang yang senegeri dengan kita, mereka semua tak kurang-kurangnya taat beribadah. Iya, ini memang tidak adil, kata orang-orang itu mengulangi ucapan Haji Saleh. Kalau begitu, kita harus minta penjelasan kepada Tuhan. Apa kesalahan kita? Kita harus ingatkan Tuhan, jangan-jangan ia salah memberikan dakwaan. Jangan-jangan ia silap memasukkan kita ke neraka. Ya, benar, sahut yang lain membenarkan Haji Saleh. Kalau Tuhan tidak mau mengakui kesilapannya bagaimana? Tanya teman yang lain. Ya, kita harus protes. Kita harus mengadakan resolusi, jawab Haji Saleh. Wah, kalau perlu kita juga bisa mengadakan revolusi, sahut yang lainnya menyaut. Oh, tunggu, sabar. Itu tergantung keadaan, jawab Haji Saleh. Yang penting sekarang, ayo kita bersatu berdemonstrasi menghadap Tuhan. Setuju, jawab yang lainnya. Nah, lalu berangkatlah mereka bersama-sama menghadap pada Tuhan. Kemudian Tuhan bertanya, kalian mau apa? Haji Saleh yang menjadi pemimpin dan juru bicara kemudian tampil ke depan. Dengan suara yang menggelegar, ia kemudian memulai pidatonya. Oh Tuhan yang Maha Besar, umat-Mu ini paling taat beribadat. Kami menghadap-Mu, kami menyembah-Mu. Kamilah orang-orang yang selalu menyebut nama-Mu, memuji-muji kebesaran-Mu, mempropagandakan keadilan-Mu, dan lain-lainnya. Kitab-Mu kami hafal di luar kepala, dan tidak sedikit pun kami sesat membacanya. Akan tetapi, oh Tuhanku yang Maha Kuasa, setelah kami Engkau panggil kemari, Engkau malah memasukkan kami ke dalam neraka. Maka sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di sorga, atas nama orang-orang yang mencintai Engkau, kami hari ini menuntut banding agar Engkau merevisi keputusan-Mu, kesilapan hukum yang telah Kau jatuhkan kepada kami. Kemudian Tuhan bertanya, kalian di dunia tinggal di mana? Haji Saleh menjawab, oh Tuhan, kami umat-Mu yang tinggal di Indonesia. Oh, jadi kamu tinggal di negeri yang tanahnya subur itu? Oh, betul Tuhan. Tanah yang maha kaya raya, yang kupenuhi dengan logam, minyak, dan berbagai bahan tambang yang lainnya. Oh, betul Tuhan, benar. Itulah negeri kami. Tampak secercah harapan mulai muncul di wajah para demonstran. Maka yakinlah mereka sekarang bahwa tadi Tuhan sudah silap menjatuhkan hukuman kepada mereka. Kemudian Tuhan bertanya, engkau tinggal di negeri yang tanahnya begitu subur sehingga tanaman tumbuh tanpa ditanam, betul? Oh benar Tuhan, benar. Itu negeri kami. Jadi kamu tinggal di negeri yang penduduknya sendiri melarat. Ya betul. Itu memang negeri kami Tuhan, Indonesia. Negeri yang sudah lama diperbudak bangsa asing. Tepat sekali Tuhan. Sungguh laknat para penjahat itu. Para penjajah itu menindas kami Tuhan. Dan dari hasil tanah-Mu mereka mengeruk dan mengangkutnya ke negeri mereka. Betul? Oh benar sekali Tuhan.
Bahkan Tuhan, hingga kami tidak mendapat jatah apa-apa lagi. Sungguh laknat para penjajah itu. Demikian jawab mereka. Jadi kalian tinggal di negeri yang selalu kacau itu ya? Hingga kamu saling sibuk berkelahi, sementara hasil tanahmu diambil oleh bangsa lain. Oh, benar Tuhan. Tetapi bagi kami, soal harta benda itu kami tidak tahu. Yang penting adalah bagi kami menyembah dan memuji Engkau. Demikian jawab mereka. Jadi, engkau rela melarat? Oh benar Tuhan, kami senang sekali melarat. Kami rela demi menyembah-Mu. Karena kemelaratanmu itu, hei manusia, anak cucumu tetap juga melarat. Oh Tuhan, sungguh pun anak kami ini melarat. Sungguh pun cucu kami ini miskin, tetapi mereka pandai mengaji. Kitab-Mu mereka hafal di luar kepala, jawab mereka. Seperti kamu juga, ibadah yang mereka lakukan tidak dimasukkan ke dalam hati. Bukankah begitu? Tanya Tuhan. Kalau engkau beribadah kepadaku, mengapa engkau biarkan bangsamu sendiri melarat? Jika engkau beribadah, mengapa engkau beribadah dengan egois sehingga anak cucumu dan sesamamu teraniaya semua? Bangsamu sendiri engkau tindas, bahkan engkau biarkan bangsa lain mengambil kekayaan alammu yang harusnya untuk anak cucumu diberikan pada anak cucu mereka. Dan engkau lebih suka berkelahi di antara sesamamu sendiri, saling menipu, saling memeras. Aku beri engkau negeri yang kaya raya, tetapi engkau malas. Kamu lebih suka beribadat, karena beribadat tidak mengeluarkan peluh, tidak membanting tulang. Bagaimana engkau beribadah jika engkau menganiaya sesamamu dengan perilaku ibadahmu? Engkau kira aku suka puji-pujian dan mabuk dipuji sembah? Tidak, kataku. Hai malaikat, halau mereka ini, kembalikanlah mereka ke neraka. Demikian sepenggal kisah dari A.A. Nafis. Warga GKI Klasik Solo yang budiman, hari ini kita memperingati 77 tahun kemerdekaan Indonesia. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak sekadar menjadi umat yang taat beribadah, tetapi lupa membangun akhlak bangsa. Melalui bacaan Injil hari ini, kita diingatkan untuk tidak memanipulasi sesama dengan kedok kesucian agama. Kita tidak boleh diam atas penyimpangan sehingga penyimpangan itu dianggap lazim belaka. Kita diajak untuk mendidik anak cucu kita menjadi pribadi yang merdeka, bukan hanya sekadar konsumen yang terjajah di negeri kita sendiri. Pribadi yang kritis pada ketidakadilan dan berakhlak mulia. Politisi yang peduli pada kesejahteraan sesama. Pebisnis yang jujur. Dan itu semua dimulai dari pendidikan dalam keluarga kita setiap hari. Sebab pada hakikatnya keteladanan Anda, kejujuran kerja, keuletan dan ketulusan itulah ibadah yang sejati. Amin.